Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pratama dengan nomor BP 1911092019 dari kelas 3 dan 4 Tril dengan mata kuliah Pendidikan Agama. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi syariah halal dan haram dalam Islam. Definisi halal, haram, dan syubhat. Halal, kata halalan berasal dari lafaz halal yang artinya lepas atau tidak terikat. Yusuf Qaradawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan. Syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, makanan itu jelas-jelas halal, artinya boleh dimakan karena zatnya memang halal. Dan secara hukum makanan itu halal dimakan, sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Surah 2 ayat 168. Kedua, usaha yang halal. Artinya untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang halal. Makanan jadi tidak halal karena cara memperolehnya tidak dibenarkan syar'i. Misalnya mengambil makanan orang lain, atau makanan itu dibeli dengan uang yang diperoleh dari mencuri, menipu, dan korupsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. 2. Haram. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syarak hukum Islam. Jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa, dan jika ditinggalkan akan berpahala, seperti perbuatan zina, mencuri, minuman khamar, dan yang semisalnya. Selanjutnya masih menurut Qaradawi, haram dibagi ke dalam dua kategori, yaitu haram lidzati atau haram karena zatnya, seperti darah, bangkai, dan babi, dan haram ligarihi atau haram karena cara memperoleh dan cara memprosesnya, seperti disembelih bukan untuk kepentingan ibadah, hewan yang mati karena tercekik, ditanduk, jatuh, dipukul, diterkam, binatang buas. Sebab ketidakjelasan perkara syubhat ada 4. A. Kurang menguasai ilmu agama. Hal ini akan menyebabkan suatu perkara menjadi samar. Karena dengan banyaknya ilmu, seseorang akan banyak mengetahui masalah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, lemahnya pemahaman akan suatu ilmu. Biasa jadi seseorang memiliki ilmu yang cukup banyak, namun ia tidak memahami maksudnya. Hal ini pula yang menyebabkan tidak jelasnya suatu masalah. Yang ketiga, sedikitnya upaya penelitian, di mana ia tidak mau bersusah payah meneliti sebuah masalah dengan menulis, mengamati, atau menelusuri makna yang sulit dari sebuah teks. Dengan dalil hal itu tidak diperlukan. Yang keempat, yang paling buruk dari ketiga hal di atas adalah niat yang buruk, di mana seseorang hanya berusaha memenangkan argumentasinya tanpa memperdulikan pendapatnya benar atau salah. Siapa yang memiliki niat seperti ini, maka sulit baginya untuk sampai kepada ilmu yang benar. Makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. A. Pengertian makanan dan minuman halal. Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh atau makanan bergizi. Makanan halal dari segi jenis ada 3. Pertama, berupa hewan yang ada di darat maupun di laut.
seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Yang kedua berupa nabati tumbuhan seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga berupa hasil bumi yang lain seperti garam semua. Segala jenis minuman apa saja yang ada di dunia ini halal untuk diminum, kecuali ada larangan yang mengharamkan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Minuman halal menurut jenisnya ada dua, yaitu halal minuman yang dihasilkan oleh hewani seperti susu sapi, madu, minyak samin, dan lain-lain. Yang kedua halal minuman yang dihasilkan oleh tumbuhan seperti jus wortel, jus jeruk, jus anggur, jus tomat, jus avokat, dan lain sebagainya. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Lalu rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia akhirat. Pengertian makanan dan minuman haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam. Pertama, haram aini, ditinjau dari sifat benda seperti daging, babi, darang, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada tiga, berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan itu, nanah, dan lain-lain. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, buah, serta daun beracun. Minuman buah aren, candu, morfin, air tape yang telah bertuak berdasarkan ubi, anggur yang menjadi tuak, dan jenis lainnya yang makan banyak kerugiannya. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, gas bumi, solar, bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Kedua, haram sababi, ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Haram sebab banyak macamnya, yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok. Kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel. Ketiga, hasil haram karena menjual makanan dan minuman haram seperti daging babi, miras, kemudian dibelikan makanan dan minuman. Yang keempat, hasil haram karena telah membungakan dengan riba, yaitu menggandakan uang. Yang kelima, hasil memakan harta anak yatim dengan boros atau tidak benar. Minuman yang haram secara garis besar yakni berupa hewani, yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, atau darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing, dan lain-lain. Kedua, berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, air tape bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus, dan lainnya yang membahayakan. Ada beberapa larat makanan dan minuman haram. 1. Doa yang dilakukan oleh mengkonsumsi makanan dan minuman haram tidak mustajabah, makbul. Yang kedua, rezeki yang tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Ketiga, nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan. Keempat, berdosa karena telah melanggar aturan Allah. Yang kelima, merusak secara jasmani dan rohani kita. Nazah, narkotika, dan zat aditif lainnya dalam Islam. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Istilah lainnya adalah nabzah, narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Dan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zatnya yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu alaihimul khaba'isha, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Setiap COVID terhalang dengan ayat ini. Di antara makna COVID adalah memberikan efek negatif. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, wala tulku bi'aidikum illa tahlukati, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat ini kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Seputar hukum bagi pecandu narkoba. Jika jelas narkoba itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih dalam 3 masalah. Yang pertama, bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sakit, keadaan sedikit? Yang kedua, apakah narkoba itu najis? Dan yang ketiga, apa hukuman bagi orang-orang yang mengkonsumsi narkoba? Menurut jumhur mayoritas ulama, narkoba itu suci, bukan termasuk najis. Boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak muksir. Memabukkan yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh narkoba. Bagi yang mengkonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukum ta'zir, tidak ditentukan hukumannya. Bukan dikenai had, sudah ada ketentuannya. Seperti hukuman pada pezina. Kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama mazhab berikut. Dari ulama Hanafiyah, Ibnu Abidin berkata,